Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kuliah dasar kontrol. Kita akan bahas kali ini adalah penalaan pengendali PID. Penalaan dalam bahasa Inggris tuning ya, tuning. Jadi dalam pengendali PID parameter kendali KP, TI, dan TD ini kan kita harus atur besarnya berapa. Nah, berdasarkan yang menghasilkan respon pengendalian yang bagus. Maka di sini kita akan bahas masalah penalaan atau tuning agar nanti dihasilkan unjuk kerja pengendalian yang paling bagus. Berikutnya optimisasi pengendali. Jadi dalam menerapkan tipe pengendali untuk aplikasi, beberapa parameter yang harus diperhatikan adalah konstanta waktu dari masing-masing tipe pengendali. Jadi konstanta waktu di sini adalah KP, TI, TD. Nah, juga nanti diperhatikan juga waktu tundanya, time delay, rest time, settling time, steady state error ya. Kemudian dua pendekatan yang cukup populer yang akan kita bahas di sini nanti hanya yang bagian ini ya, metode Ziegler-Nichols ya. Ini untuk tuning parameter PID. Caranya kita nanti dengan metode ini, metode Ziegler-Nichols. Kalau yang cara yang lain ada banyak, salah satunya adalah Steinhaus dan Leswig. Tapi kita akan bahas bagian cara yang oleh metode Ziegler-Nichols ini. Berikutnya, nah sebelum menggunakan metode Ziegler-Nichols sebenarnya ada panduan umum untuk mengatur parameter PID. Jadi ada 6 step di sini ya. Jadi nilai PID ini, P, I, dan D ini nilainya itu bisa diatur dengan step langkah-langkah ini. Pertama, set semua gain ke 0. Jadi semua gain ini ke 0. 0 semua ya. Kemudian naikkan nilai KP sampai terjadi respon. Ini ada gangguan osilasi steady state ya. Jadi kita naikkan P ini sampai output proses terjadi osilasi. Kemudian naikkan D untuk mengurangi osilasi tadi itu. Ini naikkan D. Mana tadi? Nah, naikkan D. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 sampai bagian output proses tidak terjadi osilasi ya. Jadi bisa diatur bagian P dan D nanti output prosesnya sudah agak lebih baik. Sehingga nanti bagian P dan D ini nanti bagian yang nilainya yang menunjukkan output proses yang baik itu bisa dipakai nanti untuk menilai parameter PID. Kemudian yang 6 ini kita naikkan integral untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi dan mengurangi overshoot. Ya, saya kira itu ini panduan umumnya. Kemudian nanti beberapa metode tuning atau penalaan ada banyak sekali dan di sini sudah ditabelkan keuntungan kerugian. Kalau kita menggunakan jenis metode Ziegler-Nichols nanti keuntungannya ini sudah bisa sering dipakai ya, karena ada proof, berarti sudah ada bukti. Kemudian bisa online. Kalau kerugiannya proses upset
kemudian beberapa percobaan trial error, ini sangat banyak. Kemudian juga ini ada kurang lebih untuk proses penalaan perubahan P, I, dan D-nya yang agresif ya, beberapa kali percobaan atau beberapa setting itu akan menghasilkan output yang ekstrim ini. Jadi Anda bisa memilih beberapa cara ini. Nah, ini yang good process model, ini Cohen ini ya. Nah, kita bahas hanya satu ini, bagian Ziegler-Nichols. Ini yang sering dipakai di industri. Ya, berikutnya kita flashback kembali sistem kendali umpan balik negatif, feedback control system, setting point, pengendali, plan, output masuk ke dibalikkan ke input di sini dibandingkan dengan setting point. Nah, cara tuning parameter PID oleh Ziegler dan Nichols ini sebenarnya nanti ada dua cara ya, metode yang pertama dan kedua. Jadi sebelumnya kita akan terangkan dulu. Nah, bila model yang plan ini sulit didapat, jadi kan contohnya kalau di bahasan-bahasan sebelumnya, plannya adalah motor, itu mempunyai datasheet, mempunyai rangkaian yang sangat simpel sehingga bisa dibuat modelnya. Nah, kalau ini kompleks, beberapa proses gabungan, ada tekanan, ada suhu, dan sebagainya yang bermacam-macam, ataupun yang hanya satu besaran tapi kompleks, bagian pengaturan tekanan tapi ini plannya sangat kompleks, maka sangat susah memodelkan. Sehingga kita menggunakan proses penalaan Ziegler-Nichols. Jadi ini kalau Ziegler-Nichols itu penalaan PID atau tuning PID dilakukan secara eksperimental, jadi secara praktek. Nah, metode Ziegler dan Nichols ini berdasarkan pada langkah tanggapan atau respon eksperimental. Jadi berdasarkan tanggapan atau respon ya dari percobaan pada nilai Kp yang dihasilkan dalam kestabilan marginal. Nah, jadi nanti memang tidak langsung dipakai PID, tapi biasanya dari jenis P saja dulu ya. Kemudian berikutnya oleh Ziegler dan Nichols itu mengusulkan aturan untuk penentuan nilai Kp dan nilai berdasarkan pada karakteristik tanggapan tadi itu ya. Nah, kita langsung saja yang pertama. Metode pertama dari Ziegler dan Nichols ini hanya dapat diterapkan pada plan yang tidak mengandung integrator. Integral ya, tidak ada proses. Jadi tidak ada super S-nya. Nah, jadi jika plan tidak mengandung integrator, berarti kalau tidak ada integrator, berarti ini sebenarnya adalah kalau ada integrator nanti ada pole, apalagi pole-nya bisa kompleks conjugate atau sekawan dominannya. Ini pole-pole conjugate atau pole kompleks sekawan dominan, maka ini nanti tidak ada tanggapan respon yang berbentuk kurva S. Jadi kalau plannya tidak ada unsur integrator, ini nanti hasilnya adalah kalau kita uji plannya dengan undak satuan, maka akan berbentuk kurva S. Ini kan seperti huruf S. Ya, jadi plan kita lepas, kita coba unit step, atau kalau plannya pemanas berarti plannya yang pemanas kita lepas, kita beri sumber tegangan. Kalau 12 volt ya 12 volt langsung ya, power on 12 volt, kita amati kenaikan suhunya.
Kemudian yang berikutnya, dari kurva yang terbentuk atau grafik S ini, kita amati berikutnya dari tanggapan plan yang berupa kurva S ini, kita amati, kita zoom, kemudian kita buat garis singgung atau ini tangan ya. Nah, seperti ini, titik baliknya di sini. Jadi ini seperti ini, garis singgungnya, titik singgungnya di sini, titik singgung ya, titik singgung di sini. Maka kita bisa mencari nilai L. L ini dari titik 0 sampai ujung di sini, dan T-nya dari titik di sini sampai batas di sini. Jadi berpedoman pada nilai L dan T. Kemudian fungsi alih dapat didekati dengan sistem order pertama. Bentuknya adalah K kali E pangkat LS per tau S plus 1. Ini metode yang pertama. Ingat-ingat, jadi metode yang pertama dari Ziegler dan Nichols ini hanya dapat diterapkan pada plan yang tidak mengandung integrator. Karena kalau ada integrator, maka pasti nanti susah didapat kurva bentuk respon S ini. Jadi kalau tidak ada, nah berarti ada tanggapan yang berbentuk kurva S. Kemudian yang berikutnya, nilai KP, TI, dan TD ini bisa kita cari dari tabel 8-1. Jadi kalau kita menggunakan kendali jenis P, maka kita nilai P-nya ditentukan dari besarnya T per L. Besarnya T per L. Kalau TI dibuat tak hingga dan TD 0. Atau ini berarti kita hanya menggunakan P saja kan. Nah, kalau kita menggunakan kendali PID, nilai KP itu ditentukan dari 1,2 kali besarnya T per L. Kemudian besarnya TI-nya adalah 2L, besarnya TD-nya adalah setengah L. Jadi TL ini tadi didapat dari ini, dari grafik kurva S ini ya. Sehingga kalau ini fungsi alih controller pengendali, langsung kita menggunakan acuan di sini PID. Berarti ini KP-nya tadi itu 1,2 T per L, ini tinggal masukkan di sini kan. Kemudian TI-nya itu 2L, berarti ini 2L. Yes. Kemudian TD-nya setengah L, berarti ini TD-nya setengah LS. Nah, ini kalau diteruskan, disederhanakan, maka menjadi 0,6 T per ini dalam kurung S plus per L kuadrat per S. Nah, ini yang nanti kalau Anda baca lebih lanjut di bukunya Ogata, halaman 583 sampai 587, nanti ini contoh penelitian ini ya. Kita coba mencari nilai yang paling bagus, berapa nilai K, berapa nilai A, melalui proses pendekatan komputasi ya. Nah, metode yang kedua yaitu dari Ziegler-Nichols, yaitu karena metode yang pertama ini kan tidak bisa dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena dia mengandung integrator ya. Kalau ini kan tidak mengandung integrator, berarti bisa dipakai. Jadi kalau ini ada integrator, maka caranya yang kedua ini. Jadi penjelasannya, jika metode pertama tidak didapat kurva S, maka lakukan metode kedua ini. Nah, pertama kita rangkai seperti pada gambar 4. Jadi di sini plan disusun kendali umpan balik ya, negatif feedback counter system, tidak satuan, dan di sini hanya dipasang kendali jenis P saja.
Nah, kemudian kita atur nilai KP dari 0 sampai KP-nya maksimum ya. Itu output prosesnya kalau kita lihat pakai oscilloscope atau proses data logging, nah ini terjadi osilasi. Nah, sampai pada saat mulai terjadi osilasi, kita catat nilai KP-nya. Itu disebut dengan KP kritis. Nah, dari KP kritis ini nanti sebagai modal untuk menghitung TD, TI, ya, KP. Nah, kemudian dari grafik logging rekaman proses ini kan osilasinya bisa dicari periodenya kan ini. Nah, ini periodenya. Kita catat periode kritisnya juga. Baru ini kemudian masuk ke tabel 8-2. Jadi kalau kita menggunakan kendali PID, maka nilai KP-nya adalah 0,6 kali K kritisnya. TI-nya sebesar setengah periode kritis, TD-nya seper8 ya, 0,125 kali periode kritis. Sehingga nanti kalau kita masukkan tabel 82 ini ke kendali jenis PID lengkap, nah KP-nya sebesar 0,6 kali K kritis. Ini kan KP ini. Jadi ini ya, saya coret-coret. Nah ini ya. Jadi ini KP kita ambil langsung dari ini. Nah ini ya. Kemudian TI-nya ambil dari ini. Nah ini. Yang ini udah kena ini. Ini. Kemudian yang TD-nya dari ini. Sehingga ini hasilnya ini. Nah, kemudian ini kita susun ulang. Jadinya yang di atas, yang di bawah ini. Ya, seperti itu ya. Jadi metode Ziegler dan Nichols itu ada dua ya. Pertama, percobaan pertama, percobaan yang kedua ini. Kalau yang pertama ini karena tidak didapat kurva S, ya, maka nanti bisa menggunakan yang kedua ini. Ya, kira itu. Kemudian yang berikutnya, contoh. Di sini ada suatu plan, mempunyai fungsi alih ini. Nah, apakah ini bisa dituning menggunakan metode Ziegler-Nichols? Jadi ini ada suatu sistem kendali umpan balik dengan umpan balik satuan, plannya sebagai berikut. Nah, kita coba lihat. Plan ini mengandung integrator. Apa ciri mengandung integrator? Kan ciri mengandung integrator di sini ada seper S, ini kan seper S. Ya. Maka metode yang pertama dari Ziegler-Nichols tidak dapat dipakai. Sehingga kita menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, kalau kita menggunakan jenis kendali P, ini ya, kan tadi cara yang kedua kita coba dengan kendali P kan. Ini juga tidak akan berisolasi berapapun nilai KP yang diberikan, karena kita sudah buktikan ini kan. Ini mempunyai persamaan karakteristik seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buat direct root whole width-nya dari S pangkat 3 sampai S pangkat 0, ini kan 1 di sini ya. Kemudian ini 6 plus KP, kemudian ini 5 plus 5 KP, kemudian di sini 6 KP. Sehingga yang di sini nilainya adalah ini ya. Jadi 6 plus KP kali 5 plus 5 KP dikurangi 1 kali 6 KP dibagi ini 6 KP hasilnya ini. Nah,
Ini kalau kita lihat kolom yang di sini, ini kalau stabil kan harus lebih besar daripada 0. Dan ini berapapun nilai KP dari 0 sampai tak hingga itu tetap stabil ya, tidak ada oscillasi. Maka ini kesimpulannya ini, sistem stabil untuk semua nilai KP positif. Jadi sistem tidak berosilasi. Dengan demikian, metode kedua pun tidak dapat diterapkan. Jadi ini hanya untuk coba menyelidiki apakah kita bisa menggunakan tuning metode Ziegler-Nichols untuk sistem plan yang ini. Nah, ini masih ingat persamaan karakteristik kalau hanya menggunakan kendali P ya, maka isinya seperti ini. Nanti silakan dilihat lagi catatan sebelumnya. Ini sudah pernah diterangkan ya di video sebelumnya. Yang berikutnya, contoh yang kedua, sistem pengendali PID ini ya, PID. Plannya berupa ini, seper S kali dalam kurung S plus 1 kali dalam kurung S plus 5. Nah, gunakan aturan tuning atau penalaan Ziegler-Nichols untuk menentukan nilai parameter berapa KP, berapa TI dan TD agar nanti diperoleh tanggapan yang bagus dengan overshoot sekitar 25% atau di bawahnya. Nah, kita langsung bisa melihat bahwa plan ini mengandung integrator. Ini kan contoh, ini kan ciri integrator ya. Ada S, ada S. Maka cara yang kedua berarti kembali ke sini, kita pasang hanya coba dulu dengan kendali P. Nah, kita naikkan nilai P-nya sampai nilai yang menyebabkan output oscillasi ini ya. Nah, ini kita menggunakan P saja. Kemudian kita di sini kita tidak secara eksperimental, tapi bisa dilakukan secara teoritis ya, dengan cara analisis persamaan karakteristiknya. Hasilnya ini. Nah, ini kemudian disusun Rutherford-nya. Nah, nilai KP kritisnya ketemu. Di sini adalah 30. Bisa 30 dari mana? Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Coba silakan ditengok bagian kestabilan sistem ya. Ini. Nah, kemudian kita sudah mempunyai K kritisnya 30. Nah, kita masukkan nilai K kritis di sini. Ini kan sudah ada nilainya ini 30 ya. Nah, ini masuk sana ya. Sehingga untuk mencari frekuensi oscillasi menggunakan rumus ini. Jadi S-nya ini S-nya diganti dengan J omega. J omega. J itu ini adalah bilangan imajiner. J imajiner ya. Nilainya adalah akar min 1. Akar min 1. Kemudian ini frekuensi J omega itu frekuensi 2 pi F ya. Ya, sehingga J omega masukkan di sini pengganti S ya. Jadi di sini J omega pangkat 3 ditambah 6 dalam kurung J omega pangkat 2 ditambah 5 kali J omega ditambah 30 sama dengan 0. Sehingga kalau kita uraikan nanti di sini hasilnya adalah ini. Nah, oh ya, W di sini atau JW di sini adalah ini ya, frekuensi sudut ya, frekuensi sudut atau frekuensi oscillasinya nanti ketemunya ini. Nah, ini kembali ke sini.
Dari persamaan yang di atas menjadi yang ke bawah ini kita orekkan saja ini. Nah, jadi kalau C W kuadrat, nah C kuadrat itu kan berarti ini C kuadrat ini. Nah, kalau ini akar 1, akar min 1 kuadrat, hasilnya berapa? Nah, ya kan min 1 kan. Nah, berarti ini bisa dicari seperti ini. Nanti silakan dilihat lagi di kalkulus atau matematika yang lain. Nah, ketemunya adalah omega atau W kuadrat ini sama dengan 5. Berarti W-nya adalah akar 5. Satuannya radian per detik. Nah, ini kembali ke sini. Ini frekuensinya, sehingga ketemu periodenya. Periodenya kan berarti 2pi per W. Jadi ini kembali ke sini. W kan sama dengan 2pf. Sehingga F-nya bisa ketemu. F-nya sama dengan, nah, atau F-nya sama dengan W per 2pi ya. 2pi. Nah, F kan frekuensi, kalau periode seper F ya, seper frekuensi. Nah, sehingga ini periodenya adalah 2pi dibalik ya, 2pi per W. Ya, itu. Nah, ini rumusannya. Sehingga kita ketemu periode kritisnya ini. Karena kritisnya ini. Jadi ini ketemu nilai ini, ketemu nilai periode kritis. Nah, kita tinggal masukkan ke tabel. Tabel yang ini, tabel yang kedua, 8. Nah, tabel 82 ini ya. Sehingga nilai KP-nya adalah 18, langsung saja. TI-nya 1,4, TD-nya 0,35 sekian. Nah, masuk ke rumusan kendali PID. Tinggal dimasukkan di sini KP-nya, TI-nya, TD-nya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil akhirnya atau seperti ini. Nah, kalau kita ini masukkan ke sini, kita gambar ulang di sini. Nah, ini isinya PID-nya ini. Ini plan-nya. Kemudian kita coba jalankan dengan simulasi MATLAB. Ini fungsi alih closed loop-nya. Fungsi alih semuanya ini ya. Kemudian kita running dengan MATLAB. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi terjadi ini setting point, overshoot-nya sangat-sangat tinggi, kemudian terjadi osilasi sedikit, kemudian lama-lama akan turun. Ini steady state-nya mulai detik ke-14 sudah mulai. Jadi kalau kita ukur di sini maksimum peak-nya bisa sampai 62% ya, sangat tinggi. Maka untuk memperkecil maksimum peak, kita lakukan adjustment kecil ya. Jadi kita tadi berangkat dari nilai KP 18. Nah, geser zero ganda ke. Jadi kita akhirnya tadi ini sudah ketemu ini ya. Ini KP, TI, TD. Nah, kita coba ke sini, ke nilai ini, tadi ini ke zero ganda S di min 0,65. Nah, ini hasilnya adalah, nah ini. Jadi PID-nya, TD-nya sudah sekian. Ini kita menggunakan TD sekian, TI-nya sekian, KP-nya sekian. Nah, ini sudah ada penurunan overshoot sekitar 18%. Jadi yang semula 62%. Jadi kita melakukan adjustment kecil. Kita tetap menggunakan KP 18, TI-nya kita naikkan ya, kita naikkan
nanti agak mengurangi overshoot. Kemudian TD-nya kita naikkan sedikit ini dari 0,3 menjadi 0,7 ya. Kemudian kita naikkan kembali bagian KP sekitar 39,42, hasilnya adalah ini. Jadi ini overshootnya naik sekitar 28% ya. Ini responnya sudah bagus, tapi masih ada overshoot. Nah, silakan nanti ini tinggal di ini aja, coba-coba bagian parameter PED-nya lagi. Ya, saya kira itu. Yang ini silakan nanti Anda rancang sistem pengendali PED menggunakan Jigger-Nichols agar memperoleh step respon overshoot kisaran 25% atau di bawah itu. Ini plannya ya, silakan dicoba. Saya kira itu. Demikian untuk kuliah kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.